Ini mungkin satu-satunya tutorial OpenClaw yang pernah kamu butuhkan. Di akhir video ini, kamu akan memiliki agen AI pribadi yang mengingat siapa dirimu, mengelola emailmu, memesan berbagai hal atas namamu, dan terus bekerja bahkan saat kamu tidur. Agen ini bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kamu bisa mengirim pesan dari ponselmu, dan kamu tidak perlu menulis satu baris kode pun untuk mencapainya. OpenClaw gratis dan bersifat open source. Cara termudah untuk memahaminya adalah seperti ini. Bayangkan ChatGPT. Bedanya, alat AI ini benar-benar mengingatmu seiring waktu dan bisa mengambil tindakan sendiri tanpa harus kamu perintahkan setiap saat. Kalau kamu pernah mencoba mengatur sesuatu seperti ini sebelumnya dan merasa mentok, aku paham. Dokumentasinya memang sulit, dan kebanyakan tutorial justru melewatkan bagian-bagian yang sebenarnya penting. Jadi tetaplah bersama saya. Saya semakin membimbingmu melalui semuanya secara langsung. Kita akan merencanakan apa yang harus dilakukan oleh milikmu, memilih tempat termudah untuk menjalankannya, membuatnya aktif di Telegram, dan pada akhirnya kamu sudah punya satu otomatisasi yang menghemat waktumu setiap hari. Sebelum kita mengatur apapun, izinkan saya menunjukkan apa yang membedakan OpenClaw dari chatbot biasa, karena ini bukan ChatGPT. Ada 3 hal yang bisa dilakukan OpenClaw yang tidak bisa dilakukan chatbot biasa. Dan setelah kamu melihatnya, alasan mengapa kamu ingin menggunakan OpenClaw akan menjadi jelas. Pertama, ia benar-benar mengingatmu. Sekarang saya tahu ChatGPT juga punya memori, tapi ada perbedaan yang signifikan. ChatGPT hanya menyimpan ringkasan kasar dari percakapanmu sebelumnya. Konteks yang samar, terkompresi, dan mudah hilang. OpenClaw menyimpan file memori yang terstruktur. Namamu, pekerjaanmu, keluargamu, preferensimu, bagaimana kamu ingin diajak bicara, apa yang kamu pedulikan. Detail-detail ini disimpan dalam file nyata yang bisa kamu baca dan edit. Jadi ketika kamu berbicara dengannya 3 bulan dari sekarang, ia akan melanjutkan persis dari tempat terakhir kamu berhenti. Bukan karena sebuah ringkasan kebetulan mengingat, tapi karena ia menyimpan catatan hidup tentang siapa dirimu dan apa yang telah kamu kerjakan. Kedua, ia berjalan sendiri. Kamu tidak ambil link di aplikasi, kamu tidak perlu memberinya perintah. Ia selalu ada, 24 jam sehari, 7 hari seminggu di latar belakang. Ia bisa membangunkan dirinya sendiri, sesuai jadwal, memeriksa setiap beberapa menit, atau merespons sesuatu yang terjadi di salah satu aplikasi yang kamu hubungkan, yang berarti ia bisa menghubungimu lebih dulu. Dan saat itu terjadi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terasa seperti chatbot, melainkan mulai terasa seperti asisten sungguhan. Ketiga, ia mengambil tindakan nyata, tindakan sesungguhnya. Ia mengirim email, menjadwalkan acara di kalender, mengambil dokumen dari drive-mu, meringkasnya, lalu mengirim pesan kembali kepadamu di Telegram. Ia mencari informasi di web, ia memandaikan pilihan, dan memesan sesuatu. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi benar-benar melakukan pekerjaan nyata. Gabungkan ketiga pilar itu, dan kamu akan mendapatkan hal-hal seperti ini. 3 contoh. Dan tidak ada satupun yang bersifat hipotetis. Inilah jenis-jenis hal yang benar-benar digunakan orang dengan asisten ini. Contoh pertama, kamu bangun tidur, ada pesan Telegram yang sudah menunggu. Berikut cuacanya 3 rapat pertamamu hari ini, 2 email yang tampak penting, dan ringkasan 1 baris untuk masing-masing. Contoh kedua, kamu bilang padanya, aku ada wawancara dengan seseorang dari perusahaan X hari Kamis. Buatkan dokumen persiapan. 1 jam kemudian ada Google Doc di drive-mu berisi gambaran umum perusahaan, latar belakang pewawancara, berita terbaru, dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Contoh ketiga, kamu pernah bilang sekali bahwa kamu ingin pulang menjenguk ibumu di bulan Maret. Ia memantau harga tiket setiap hari. Harganya turun. Kamu mendapat pesan Telegram. Pesannya bilang, harga tiket pesawat sekarang paling murah selama sebulan terakhir. Apakah saya perlu langsung memesankan tiketnya untukmu? Sebelum mulai, buka notepad. Bisa catatan atau jurnal apapun. Kita akan merencana selama 60 detik dan jawaban ini menentukan keputusan kita nanti. Baiklah, 3 pertanyaan. Jawaban Anda menunjukkan fokus integrasi serta batasan privasi Anda. Catat jawaban Anda saat kita bahas. Pertama, apa fungsi alat ini setiap hari? Pilih 2 atau 3. Ringkasan pagi, menonton penerbangan, mengurutkan kotak masuk Anda secara otomatis? Pertanyaan kedua, data apa yang terpengaruh oleh hal itu? Gmail, kalender, drive, dokumen, aplikasi perbankan Anda. Jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, catat sekarang juga. Pertanyaan ketiga, apa batas minimum privasi Anda? Dengan kata lain, apa yang tidak akan pernah Anda hubungkan, seberapa menarik pun fiturnya? Putuskan di sini, bukan saat proses pengaturan berlangsung. Baiklah, selanjutnya, di mana alat ini akan dijalankan? Disinilah kebanyakan orang mengalami kebuntuan. Setelah memahami OpenClaw dan tujuannya, tentukan di mana alat ini akan dijalankan. Jawaban yang tepat bergantung pada siapa Anda. Tersedia 3 opsi.
Saya akan main jelaskan satu pada saat. Lalu kita akan memilih yang sesuai untuk Anda. Jalur pertama adalah komputer pribadi Anda. Ini gratis karena Anda sudah memiliki perangkat kerasnya. Konsekuensinya, agen Anda hanya berjalan saat komputer Anda menyala. Tutup laptop Anda, maka agen Anda juga akan berhenti. Anda juga harus mempertimbangkan bahwa agen tersebut memiliki akses ke semua yang ada di perangkat Anda yang akan menjadi masalah jauh lebih besar ketika Anda mulai menghubungkannya ke layanan nyata. Jalur kedua adalah perangkat keras khusus. Pilihan yang umum adalah Mac Mini, Raspberry Pi, atau laptop lama yang dijalankan tanpa layar di dalam lemari. Anda hanya perlu membayar perangkat kerasnya sekali saja, tidak ada biaya bulanan. Perangkat ini terisolasi, artinya tidak lagi berada di mesin pribadi Anda. Namun, ada beberapa kompromi. Jika internet rumah Anda mati atau terjadi pemadaman listrik, Anda akan offline. Anda juga yang harus merawatnya sendiri. Kecuali jika ada perangkat keras sisa, biayanya ratusan dolar di muka. Opsi ketiga, VPS Cloud. Hanya beberapa dolar per bulan untuk server kecil di pusat data sungguhan. Server ini selalu aktif, selalu bisa diakses, terpisah dari perangkat pribadi Anda, dan jika terjadi masalah, Anda bisa menghapus dan menginstalnya ulang dari awal. Hostinger memiliki template OpenClaw satu klik, jadi Anda bisa dengan cepat menginstalnya di VPS. Server menyala bersama OpenClaw, terpasang, sisanya diatur lewat browser. Untuk pemula, ini pilihan tepat. Sekarang jalur ketiga adalah jawaban yang tepat untuk hampir semua orang yang menonton. Nah, itulah yang saya gunakan, dan itulah yang akan kita install bersama-sama. Tidak diperlukan terminal sama sekali di tahap manapun. Pendaftaran, instalasi, konfigurasi, semuanya dilakukan melalui browser atau di ponsel Anda. Sekarang, jika Anda lebih suka menjalankannya di perangkat keras sendiri, seperti Pi, Mac Mini, atau laptop lama, itu adalah tempat tinggal jangka panjang yang sah. Dan saya akan membahas cara migrasi dari VPS ke perangkat keras khusus di bab terakhir. Bahkan begitu, saya tetap menyarankan untuk memulai di VPS hari ini agar Anda bisa membiasakan diri di lingkungan yang terisolasi dengan biaya awal yang rendah, lalu Anda bisa pindah setelah sistemnya sudah Anda pahami. Baiklah, mari kita mulai mendaftar. Gunakan tautan yang ada di layar atau tautan pertama di deskripsi video di bawah yang akan membawa Anda ke halaman ini, atau sesuatu yang sangat mirip. Tautan ini otomatis beri diskon ekstra 10% dari promo Hostinger. Ini cara termurah. Dan untuk lebih hemat, pilih paket VPS di menu kanan atas. Silakan ubah dari KVM2 ke KVM1. Itu akan memberi Anda 4 GB RAM, 50 GB ruang disk, 4 TB bandwidth, dan spesifikasi ini sudah lebih dari cukup untuk memulai. Sebagian besar pekerjaan berat untuk OpenClaw dilakukan oleh LLM pihak ketiga yang berjalan secara eksternal. Setelah ubah paket, klik Deploy. Lalu di keranjang belanja, saya akan tunjukkan poin pentingnya. Hal pertama adalah periode untuk pendaftaran Anda. Anda bisa membayar untuk 1 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan di muka. Sekarang, Anda akan mendapatkan harga terbaik per bulan jika memilih 24 bulan. Anda bisa memilih 1 bulan untuk memulai, tapi sayangnya mereka tidak mengizinkan Anda menggunakan kupon kami untuk itu. Jadi, paket termurah yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan kupon diskon 10% kami adalah 12 bulan. Dan itu membuat biaya awal Anda kurang dari $100. Dapatkan harga lebih murah dengan menonaktifkan AI siap pakai. Hubungkan LLM Anda sendiri agar harganya jauh lebih hemat. Jadi Anda bisa mulai dengan biaya minim. Jika Anda menggulir ke bawah, Anda akan melihat ada beberapa hal lain yang bisa Anda tambahkan jika mau. Misalnya, Anda bisa menambahkan fitur web scraping instan yang sangat berguna. Ini gratis, jadi saya sarankan langsung saja tambahkan fitur ini. Anda bisa tambah email khusus AI dan backup harian. Saya sarankan pakai backup harian karena jika ada kendala konfigurasi, Anda bisa restore dengan mudah. Jadi saya aktifkan fitur ini. Namun, untuk biaya lebih hemat, Anda bisa menonaktifkannya. Terakhir, Anda perlu memilih lokasi server. Secara umum, Anda hanya perlu memilih lokasi server dengan latensi terendah atau yang paling dekat dengan Anda. Jadi di sini saya mendapatkan, mari kita lihat, 57 milidetik latensi dengan Jerman yang tampaknya menjadi yang terendah. Saya pakai server itu. Setelah diatur, scroll ke atas dan klik lanjut. Selanjutnya, Anda akan mendaftar akun. Gunakan Google, GitHub, atau alamat email. Saya pakai alamat email. Berikutnya, lihat ringkasan pesanan Anda. Ada garansi uang kembali 30 hari, jadi jika tidak puas dalam sebulan, Anda bisa minta pengembalian dana dari Hostinger. Masukkan alamat tagihan dan info pembayaran untuk checkout. Muncul halaman konfirmasi ini, lalu Anda langsung menuju wizard konfigurasi OpenClaw. Saya ingin menekankan sekarang bahwa tampilan ini mungkin akan berbeda saat Anda mengikuti video ini. Hostinger dan OpenClaw diperbarui secara berkala, jadi jika tampilannya tidak persis sama, jangan panik.
Cukup ikuti saja dan coba terapkan konsep umum yang saya tunjukkan kepada Anda. Itu hal yang paling penting. Oke, jadi OpenClaw adalah perangkat lunak sumber terbuka. Produk ini tidak dilengkapi dengan model AI bawaan. Kamu bawa sendiri. Jadi kita perlu mendapatkan kunci API dari penyedia AI. Itulah yang sebenarnya menggerakkan bagian berpikir dari agen Anda. Dan Anda membayar langsung ke penyedia layanan. Bukan OpenClaw, bukan Hostinger, hanya penyedia AI di pihak lain. Anda dapat memilih salah satu dari penyedia AI ini untuk memulai. Anthropic, OpenAI, Gemini, X, Nexus. Anda bisa mulai dengan satu saja atau menghubungkan beberapa sekaligus. Semuanya bisa digunakan dengan baik. Untuk saya suka Anthropic, jadi saya akan mulai dengan yang ini. Tapi jika Anda ingin mulai dengan penyedia AI yang berbeda, itu juga tidak masalah. Proses untuk mendapatkan kunci API Anda serupa untuk semuanya. Yang perlu Anda lakukan ini adalah menyalin tautan di bawah kolom, membukanya di tab baru, lalu masuk atau membuat akun. Jika mendaftar, ikuti langkah-langkah untuk registrasi. Lalu, beli kredit untuk mulai memakai akun Anda. Bisa mulai dari $20, tapi saran saya untuk Anthropic, mulailah dengan $40 atau $50. Saldo $40 membuat Anda masuk ke tingkat 2 batas penggunaan, jadi Anda jarang terkena pembatasan atau bot berhenti merespons. Pilih berapapun jumlah yang ingin Anda tambahkan, masukkan informasi penagihan Anda, lalu selesaikan pembayaran. Setelah itu, dapatkan kunci API. Anda akan mengklik buat kunci, beri nama kunci Anda, saya akan menamai milik saya OpenClaw, lalu salin kunci API Anda. Sekarang kunci ini seperti kata sandi. Jika ada orang lain yang mendapatkannya, mereka bisa menggunakan akun API Anda. Jadi jaga baik-baik dan jangan bagikan kepada siapapun. Salin kunci tersebut, lalu kembali ke Hostinger dan tempelkan kunci Anda di kolom yang sesuai. Ulangi langkah ini untuk sebanyak mungkin penyedia AI yang Anda inginkan, lalu gulir ke bawah hingga menemukan kolom token bot Telegram. Sekarang kita akan membuat bot Telegram kita. Cara yang akan Anda gunakan untuk benar-benar berbicara dengan OpenClaw menggunakan ponsel Anda. Jika Anda belum memiliki Telegram, silakan install secara gratis di ponsel atau komputer Anda menggunakan tautan di deskripsi di bawah. Setelah Anda membukanya, cari Botfather. Anda bisa melakukannya dengan mengetik Botfather di kolom pencarian, atau saya juga sudah menyediakan tautan langsung untuk membuka chat dengan Botfather di deskripsi di bawah. Botfather adalah bot resmi Telegram untuk membuat bot. Ya, saya tahu itu terdengar aneh, tapi memang begitu alurnya. Silakan klik mulai untuk memulai percakapan. Lalu kita akan klik atau ketik perintah new bot. Saya akan langsung klik saja di sini. Selanjutnya, kita perlu memberikan nama untuk botnya. Saya akan menamai bot saya Flint. Selanjutnya, Anda perlu memberikan username untuk bot Anda, dan username tersebut harus diakhiri dengan kata bot. Username ini juga harus unik di ekosistem Telegram. Jadi, menggunakan nama yang lebih panjang akan membantu jika Anda kesulitan menemukan nama yang unik. Untuk saya akan gunakan Flint, the Wonderbot. Dan begitu saja, Botfather langsung memberikan token. Ini adalah deretan karakter panjang yang ada di tengah ini. Sekali lagi, ini seperti password. Jangan bagikan kepada siapapun. Silakan salin token ini kembali ke Hostinger, lalu tempelkan token tersebut di kolom Telegram bot token. Setelah Anda melakukan semua ini, silakan klik deploy. Halaman berikutnya yang Anda tuju mungkin berisi survei. Jika ada, Anda bisa mengisinya atau cukup gulir ke bawah dan klik skip. Halaman berikutnya yang akan kita tuju adalah Docker Manager di dalam hPanel milik Hostinger. Dan Anda bisa melihat bahwa OpenClaw sudah berjalan dan Hostinger telah memasang reverse proxy untuk membantu menjaga seluruh pengaturan kita tetap aman. Sekarang, jika Anda belum tahu apa itu Docker, tidak masalah sama sekali. Docker pada dasarnya hanyalah sebuah file mandiri tempat aplikasi Anda dijalankan. Mirip seperti menjalankan aplikasi di komputer rumah Anda. Untuk membuka dashboard OpenClaw Anda, klik untuk menyalin gateway token, lalu di kolom access, klik open, tempelkan token gateway Anda di sini, lalu klik masuk. Selamat datang di dashboard OpenClaw Anda. Di tengah layar Anda dapat melihat jendela obrolan tempat Anda dapat mulai mengobrol dengan asisten Anda. Mari kita sapa dulu. Saat Anda mengirim pesan pertama itu, agen akan memulai panduan orientasi singkat yang disebut Bootstrap. Ini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Dan di latar belakang, ia menulis file seperti file soul.md dan user.md Anda. Hanya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan AI kepada Anda. Tidak diperlukan persiapan khusus di sini.
Jadi bagi saya pertanyaannya adalah, siapakah saya dan siapakah kamu? Mari kita ceritakan. Namamu adalah Flynn. Nama saya Matt. Selanjutnya, ia akan meminta beberapa informasi lebih lanjut tentang bagaimana suasananya, jenis bot apa itu. Ini meminta emoji tanda tangan. Di sini, mulailah beri kepribadian pada bot Anda. Jika belum ada ide khusus, ikuti saja contoh saya. Saya membuat asisten perjalanan. Detail ini bisa diubah nanti setelah Anda menentukan pilihan. Tidak ada jawaban Anda di sini yang bersifat permanen. Jadi saya akan memberitahunya, kamu adalah asisten yang membantu, santai, dan fokus pada perencanaan perjalanan. Anda bisa memilih emoji Anda sendiri. Bot akan melanjutkan dan menulis file-filenya. Bot akan kembali dengan pesan yang meminta informasi lebih lanjut. Dalam kasus ini, bot mengatakan pertama, apa zona waktu Anda? Dan kedua, bagaimana Anda ingin menghubungi saya? Jadi kita akan menjawab, satu, apa zona waktunya? Dan dua, kita perlu sangat spesifik tentang bagaimana bot harus mengatur Telegram. Jadi saya bilang, mari kita atur Telegram menggunakan perintah CLE pairing dari OpenClaw. Baca dulu dokumen pairing di docs.openclaw.ai/channels/pairing. Anda memiliki token bot Telegram di variabel lingkungan Anda. Lalu kita akan tekan kirim. Bagus, sekarang bot membalas dengan mengatakan kita hanya perlu mengirim pesan ke bot di Telegram, dan bot akan membalas dengan kode pairing. Kemudian kita akan menempelkan kode itu di sini. Jadi mari kita buka kembali Telegram dan klik tautan yang diberikan oleh bot father untuk memulai percakapan dengan bot baru kita. Klik mulai, lalu bot memberikan kita kode pairing ini. Kita tinggal salin saja kode ini dan tempelkan ke chat kita di dashboard OpenClaw. Bot membalas dan mengatakan, kita bisa mencoba mengirim pesan ke bot di Telegram. Jadi mari kita lakukan itu. Kita akan bilang, halo, dan kita mendapat pesan yang mengatakan Telegram berfungsi. Kita sudah terhubung dengan benar. Jadi sekarang kamu bisa berbicara dengan agen OpenClaw-mu di perangkat apapun yang sudah terpasang dan masuk ke Telegram. Sekarang, mari kita kembali sebentar ke dashboard OpenCloud kita dan saya akan menunjukkan sedikit lebih banyak tentang antarmuka ini. Di kiri atas chat ini ada drop-down sesi kamu. Anggap saja setiap sesi sebagai percakapan yang terpisah. Saat kamu memiliki sesi yang berbeda, percakapan yang berbeda, semuanya akan muncul di sini. Di bagian tengah sini ada drop-down model. Jika kamu klik nih, kamu bisa mengganti model AI mana yang akan menjawab pesanmu. Daftar model diambil dari penyedia terhubungmu. Biarkan di pengaturan default, model akan dibahas nanti. Ketiga, ada drop-down tingkat pemikiran. Semakin tinggi berarti lebih lambat dengan penalaran yang lebih baik, tapi menggunakan lebih banyak token, artinya lebih mahal. Semakin rendah lebih cepat dan biayanya lebih murah, tapi jawabannya mungkin tidak sedetail itu. Untuk sekarang, mari kita tetap gunakan pengaturan default, yaitu adaptif. Jika kamu ingin melampirkan sesuatu ke pesan, kamu bisa klik ikon penjepit kertas. Kamu bisa klik ikon mikrofon untuk memberikan input suara. Dan jika kamu ingin memulai sesi baru di dashboard, kamu bisa klik tombol plus di sini. Waktu pertama kali saya melihat ini, saya kira ini untuk menambah file baru, jadi jangan sampai tertukar. Penjepit kertas itu untuk melampirkan file, dan tombol plus untuk memulai percakapan baru. Oke, agennya sudah dijalankan, punya kepribadian, tahu nama Anda, dan bisa mengirim pesan ke Anda di Telegram. Sebelum kita ajarkan untuk mengirim email, mengatur kalender, dan melakukan tindakan nyata, mari luangkan 30 detik untuk membahas beberapa aturan keamanan. Sedikit catatan tentang keamanan sebelum kita lanjut. Template satu klik ini sudah dilengkapi dengan beberapa pengaturan default yang masuk akal, termasuk eksekusi sandbox, jadi Anda tidak perlu mengaturnya sendiri. Namun, ada beberapa kebiasaan dari pihak Anda yang jauh lebih penting daripada pengaturan default apapun. Jadi, izinkan saya sebutkan satu persatu. Pertama, mulai dari yang kecil dulu. Untuk minggu pertama, biarkan agen Anda hanya di Telegram saja. Jangan sambungkan ke aplikasi perbankan Anda. Jangan sambungkan pengelola kata sandi. Jangan beri akses akun trading Anda. Biarkan dia cari kepercayaan lewat hal berisiko rendah. Kedua, jangan pernah menempelkan API key atau kredensial langsung ke chat Telegram. Anggap API key itu sandi. Ini memverifikasi identitas Anda dan jangan simpan di log. API key harus masuk ke panel sebagai env variable. Saya akan pandu sebelum kita buat otomasi pertama. Ketiga, saat agen minta konfirmasi, bacalah. Jangan langsung refleks menjawab ya. Gerbang persetujuan hanya berguna jika Anda benar-benar memperhatikan apa yang Anda setujui. Baiklah, itu saja. Sekarang mari kita buat agent ini benar-benar berguna. Kita akan memberinya beberapa keterampilan. Secara default, agen Anda bisa melakukan percakapan dan menjelajah web. Itu saja sebagian besar.
Agar agen Anda bisa melakukan hal-hal seperti mengirim email, membaca kalender Anda, atau mempublikasikan kode ke GitHub, Anda perlu memasang keterampilan. Keterampilan pada dasarnya adalah aplikasi untuk agen Anda. Anda memilih yang Anda butuhkan, dan agen akan menggunakannya. Keterampilan tersedia di sebuah marketplace bernama ClawHub, dan saya akan menunjukkan cara mengaksesnya. Di dashboard OpenClaw, di sisi kiri, klik keterampilan. Di sini Anda bisa melihat keterampilan yang sudah terpasang. Di bawah tab Alt, Anda bisa melihat semua keterampilan yang saat ini terpasang. Tab Ready menunjukkan keterampilan yang sudah terpasang dan siap digunakan. Dan tab Need Setup menunjukkan keterampilan yang sudah terpasang, tetapi masih memerlukan beberapa konfigurasi dari Anda. Untuk menambahkan keterampilan baru ke OpenClaw Anda, pertama-tama Anda perlu mencari keterampilan. Buka tab baru dan kunjungi clawhub.ai. Di sini Anda bisa mencari keterampilan jika Anda mencari sesuatu yang spesifik atau Anda bisa menggulir untuk melihat keterampilan unggulan dan yang sedang tren. Jika Anda menemukan keterampilan yang Anda suka, Anda bisa mengkliknya untuk melihat detail lebih lanjut. Di sini Anda akan dapat melihat detail seperti perintah apa yang harus dijalankan di command line jika Anda menjalankan ini di mesin lokal, atau jika Anda ingin langsung memasangnya melalui chat, Anda bisa menyalin prompt di sini dan cukup tempelkan ke dalam chat Anda. Anda juga bisa melihat hasil pemindaian keamanan. Sekarang, ini penting. Pemindaian virus total ini menunjukkan bahwa keterampilan ini tidak berbahaya. Namun, keterampilan lain berpotensi berbahaya. Anda lihat, karena ClawHub adalah marketplace komunitas. Sebagian besar keterampilan dibuat dengan baik dan tidak bermasalah. Namun karena ini adalah marketplace, siapapun bisa mengirimkan keterampilan. Sebelum menginstal, periksa penulisnya, jumlah instalasi, dan penilaiannya. Dan jika ada sesuatu yang terasa janggal, lebih baik lewati saja demi keamanan. Pilihlah dengan selektif sejak awal agar Anda tidak perlu repot membersihkan masalah di kemudian hari. Di video ini, kita akan mulai dengan menginstal Google Workspace. Setelah terhubung, agen Anda dapat membaca email Anda, mengelola kalender Anda, mengambil dokumen dari drive Anda, semua hal yang sangat bernilai. Inilah bagian yang membuat semuanya terasa nyata. Google One Gateway adalah satu keterampilan yang menghubungkan Gmail, kalender, drive, dokumen, sheets, dan kontak dalam satu alur OAuth. Sebagai catatan, bagian ini sedikit lebih panjang dari yang lain, tapi Anda hanya perlu melakukannya sekali seumur hidup, dan hasilnya sangat besar. Mari kita mulai. Di ClawHub cari GOG, Anda juga bisa mencari di Google. Dan yang kita cari adalah yang karya Peter Steinberger. Ini dia, yang di Stay PT. Klik yang itu, lalu cukup salin petunjuk untuk instalasi dan pengaturan. Mari kita buka Telegram kita, lalu tempelkan perintah tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa skill tersebut telah terpasang. Sekarang kita akan mengaturnya. Google secara wajar ingin memverifikasi siapa yang meminta sebelum memberikan akses ke kotak masuk Anda. Cara Anda membuktikannya adalah dengan membuat project Google Cloud, menghasilkan apa yang disebut kredensial OAuth, dan menempelkannya ke agen Anda. Hanya butuh beberapa menit, satu kali saja, dan tidak perlu lagi setelah itu. Cepin akan membimbing Anda melalui setiap langkahnya. OAuth adalah mekanisme yang memungkinkan satu aplikasi meminta izin ke aplikasi lain untuk mengakses data Anda tanpa pernah melihat kata sandi Anda. Anda menyetujui akses di sisi Google, Google memberikan kredensial, dan agen Anda menggunakan kredensial tersebut. Ini adalah pola yang sama seperti masuk dengan Google di situs web lain. Pertama, buka tab baru dan pergi ke console.cloud.google.com. Pertama, Anda harus masuk ke akun Google Anda, lalu Anda perlu membuat sebuah project. Di kiri atas, klik pilih project, lalu klik project baru. Beri nama project Anda. Saya akan menamainya OpenClaw, lalu klik buat. Setelah project dibuat, silakan klik pilih project. Lalu di sisi kiri, arahkan kursor ke APIs dan layanan, kemudian klik APIs dan layanan yang diaktifkan. Sekarang kita perlu mengaktifkan API untuk setiap layanan Google yang ingin kita gunakan. Jadi mari kita mulai dengan Gmail. Kita akan klik aktifkan API dan layanan di bagian atas, lalu cari Gmail, pilih dari daftar, lalu klik aktifkan. Kemudian di halaman API Gmail ini, kita dapat melihat bahwa statusnya diatur menjadi diaktifkan. Sekarang kita perlu menambahkan layanan Google berikutnya. Klik panah kembali di kiri atas, lalu ulangi prosesnya. Klik aktifkan API dan layanan, lalu cari keahlian Anda berikutnya. Lakukan langkah-langkah ini untuk semua keterampilan Google Workspace yang ingin Anda gunakan. Gmail, Calendar, Drive, Spreadsheet, Dokumen, Kontak.
Dan sejujurnya, proses OAuth ini mungkin adalah bagian paling menjengkelkan dari seluruh pengaturan. Anda membuat sebuah project di Google Cloud, mengaktifkan API satu persatu, mengatur layar persetujuan OAuth, dan seluruh proses ini memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit, dan bisa terasa sangat membosankan. Tapi setelah selesai, ya sudah selesai. Dan hasilnya sangat besar. Setelah Anda selesai menambahkan semua API satu persatu, selanjutnya klik layar persetujuan OAuth di sisi kiri, lalu klik mulai dan beri nama aplikasi Anda. Sekali lagi, kita akan menamainya OpenClaw. Pilih email Anda dari drop-down email dukungan pengguna dan klik berikutnya. Untuk audiens, pilih eksternal, lalu klik berikutnya. Untuk informasi kontak, cukup tambahkan email Anda sendiri, lalu klik berikutnya. Dan kemudian setujui syarat layanan. Klik buat setelah Anda selesai. Bagus, sekarang setelah konfigurasi OAuth kita sudah diatur, klik audiens di sisi kiri. Dan di sini kita akan menambahkan pengguna uji coba. Gulir ke bawah halaman, lalu klik tambah pengguna di bagian pengguna uji coba. Kemudian masukkan alamat email Anda dan klik simpan. Sekarang kita perlu mengatur kredensial OAuth kita. Klik menu hamburger di pojok kiri atas. Lalu, di bawah APIs dan layanan, klik kredensial. Di bagian atas, klik buat kredensial lalu pilih OAuth Client ID. Pada drop-down tipe aplikasi, pilih desktop app dan beri nama. Saya akan menamainya OpenClaw dan klik buat. Dan di sini kita mendapatkan konfirmasi bahwa OAuth Client telah dibuat. Sekarang, hal yang perlu Anda lakukan di sini adalah mengunduh file JSON di bagian bawah pop-up ini. Kemudian, kembali ke Telegram Anda dan kirim file JSON tersebut ke bot Anda. Mungkin akan menanyakan alamat Gmail Anda, jadi silakan saja beritahu. Lalu, akan diberikan sebuah tautan panjang untuk diklik. Silakan klik tautan tersebut. Buka di tab baru, masuk ke akun Anda, dan akan muncul pesan bahwa Google belum memverifikasi aplikasi ini. Anda hanya boleh melanjutkan jika Anda mengenal pengembangnya. Nah, dalam kasus ini, Anda adalah pengembangnya, jadi Anda bisa klik lanjutkan. Dan kemudian klik lanjutkan lagi. Pilih semua untuk memberikan OpenClaw akses ke semua alat tersebut. Dan klik lanjutkan. Lalu Anda akan mendapatkan pesan error yang mengatakan situs ini tidak dapat dijangkau. Sebenarnya ini adalah perilaku yang diharapkan. Silakan pergi ke bilah alamat Anda dan salin seluruh URL di sana, lalu tempelkan kembali di Telegram. Jika ada error status kedaluarsa dan gagal, cukup ulangi prosesnya dengan klik tautan tersebut. Memberi wewenang, lalu menyalin URL tersebut dan memberikannya ke OpenClaw. Baiklah, kata OpenClaw. Kami terhubung ke Google. Mari kita tes. Di Telegram, minta bot tambahkan rapat ke kalender dengan Joey Nobody hari Selasa tanggal 28 jam 4 sore selama 1 jam. Konfirmasi jika diminta. Sudah benar. Saya akan bilang, ya sudah siap. Dan setelah beberapa saat, Anda bisa melihat rapatnya muncul di kalender saya dan OpenClaw sudah mengonfirmasinya. Sekarang kita tahu OpenClaw bisa menambahkan acara ke kalender, tapi apakah bisa membacanya? Mari kita pindahkan rapat ini ke waktu yang berbeda dan lihat apakah OpenClaw bisa mengenalinya. Kita akan bertanya ke OpenClaw, saya sudah memindahkan rapatnya. Sekarang jam berapa? Dan dengan cepat ia merespons bahwa rapatnya hari Rabu dari jam 2 sampai 3. Itu benar sekali. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan email, Google Docs, Sheets, atau apapun di drive Anda. Google sekarang sudah terhubung. Sekarang Anda punya agen sungguhan dengan akses nyata ke aplikasi-aplikasi nyata. Sebelum kita menambahkan lebih banyak lagi, izinkan saya tunjukkan di mana agen ini menyimpan apa yang ia ketahui tentang Anda. Karena itulah yang membuat agen ini terasa personal. Setiap agen memiliki kepribadian, dan saat ini kepribadian Anda agak umum. Wizard Bootstrap sudah mulai, tapi belum kenal Anda. 4 file mengatur cara agen berpikir dan bertindak. Inilah fungsi tiap filenya. Anda tidak perlu mengeditnya secara manual, Anda hanya perlu meminta agen Anda untuk memperbaruinya dan sistem akan menangani sisanya. Untuk mengakses file ruang kerja Anda, di sisi kiri, klik agen, lalu periksa tab file. Di sini Anda dapat melihat file inti Anda.
Ini mencakup agents, soul, tools, identity, user, heartbeat, dan memory. Agents adalah buku aturan perilaku. Hal-hal seperti selalu konfirmasi tindakan destruktif, gunakan kalender saya terlebih dahulu, email kedua saat menjadwalkan, jangan pernah mengirim email antara pukul 10 malam dan 6 pagi. Untuk memperbarui ini, cukup kirim pesan ke agen Anda. Di Telegram, Anda bisa mengatakan tambahkan aturan ke agents.md. Jangan periksa email saya antara pukul 10 malam dan 6 pagi. Begitu saja, aturan jam tenang telah ditambahkan. Dan jika kita menutup ini, klik refresh, klik agents, lalu pratinjau. Sekarang jika Anda menggulir, Anda bisa menemukan aturan jam tenang ini telah ditambahkan. Aturan ini ada di antara semua aturan lain yang secara default sudah ada di file workspace ini. Jika Anda ingin mengeditnya secara manual, Anda bisa klik editor, lalu langsung edit konten teks ini. Selanjutnya kita punya soul.md. Ini adalah file kepribadian. Dan soul.md milik kebanyakan orang, milikmu dan milikku setelah Bootstrap diinstal, itu lemah. Isinya sesuatu yang umum, seperti jadilah membantu, tapi jangan sekadar pura-pura membantu. Itu terlalu umum. Jika kamu ingin terasa seperti asisten sungguhan, kamu harus memberitahu secara spesifik siapa dia. Kamu bisa menggulir dan melihat seperti apa tampilan defaultnya. Tapi kamu bisa lihat isinya cukup singkat. Ada sedikit informasi dari proses onboarding kita sebelumnya. Di sini, kamu bisa lihat punyaku menyebutkan tentang perencanaan perjalanan. Tapi, jika kamu benar-benar ingin meningkatkan kepribadian botmu, kamu cukup memberitahu bot seperti apa seharusnya dia. Jadi aku mungkin akan mengirim pesan di Telegram, mengatakan sesuatu seperti, perbarui soulmu. Kamu adalah Flynn, asisten pribadi bergaya agen perjalanan berpengalaman. Kering, to the point, sedikit sarkastik, dan kamu peduli untuk menghemat uangku. Biasakan menjawab singkat dan gunakan metafora perjalanan saat menjelaskan sesuatu. Sekali lagi, jika kamu mau, kamu selalu bisa memperbarui ini secara manual dengan mengklik tombol editor. Di sini tertulis bahwa Soul telah diperbarui dan dikatakan anggap saja boarding pass ini sudah dicap. Suasananya sudah langsung berubah. Aku suka sekali. Selanjutnya, mari kita bahas tentang file pengguna. Ini adalah apa yang diketahui tentang dirimu. Peran, kebiasaan, keluarga, preferensi. Awalnya diisi saat proses onboarding Bootstrap, tapi sangat sedikit. Kamu bisa lihat di sini tidak banyak informasi. Informasi ini akan bertambah seiring waktu saat kamu mengobrol dengan bot. Kamu bisa memperbaruinya hanya dengan menyebutkan sesuatu dalam percakapan. Kamu bisa bilang sesuatu seperti ngomong-ngomong, aku suka hamburger. Bot akan bilang, aku akan pastikan setiap destinasi punya laporan burger khusus. Dan sekali lagi, jika kita menyegarkan halaman ini lalu mengklik pratinjau, kita bisa melihat dalam konteksnya sekarang tertulis menyukai hamburger besar. Berkas terakhir yang akan saya tunjukkan di sini adalah memori. Ini adalah log interaksi. Itulah yang Anda tanyakan, apa yang dilakukannya, dan keputusan yang dibuatnya. Pada dasarnya, ini adalah memori kerja agen Anda. Anda tidak akan menyentuh yang ini secara langsung. Ini ditulis secara otomatis. Ini adalah file yang membuat bot Anda mengingat apa yang Anda bicarakan minggu lalu. Dreaming, sebuah proses yang akan kita bahas sebentar lagi, memproses file ini menjadi memori jangka panjang. Tapi kita akan membahasnya nanti. Anda tidak harus langsung menjadi ahli dalam file-file ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa file-file ini ada, dan di mana Anda bisa menemukannya, sehingga Anda punya gambaran umum tentang apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Jadi sekarang agen Anda sudah punya kepribadian, tahu siapa Anda, dan bisa mengakses aplikasi Anda. Tapi sebelum kita mulai menggunakannya sesuai jadwal, ada satu langkah pengaturan cepat lagi yang sangat berguna jika Anda perlu menghubungkan alat eksternal. Dan disitulah sebenarnya API key disimpan. Dari pembahasan keamanan kita sebelumnya, Anda sudah tahu bahwa API key tidak boleh pernah ada di chat Telegram. Jadi di mana seharusnya mereka disimpan? Mereka seharusnya disimpan di panel hostinger sebagai environment variable. Itulah tempat permanen yang terenkripsi untuk setiap key pihak ketiga yang mungkin dibutuhkan agen Anda. Akses database, cuaca, keuangan, apapun itu. Simpan semuanya di sana dan OpenClaw akan membacanya secara otomatis saat startup. Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Kembali ke pengelola Docker hostinger Anda, lalu pada proyek OpenClaw Anda, klik kelola, gulir ke bawah ke bagian environment, dan klik untuk membuka drop-down.
Di sini Anda bisa melihat semua rahasia Anda. Nama variabel ada di sebelah kiri dan nilai rahasianya di sebelah kanan. Hostinger menyimpan nilainya dalam bentuk terenkripsi. Nilai tersebut tidak terlihat dalam bentuk teks biasa setelah disimpan. Untuk otomatisasi pemantauan penerbangan yang akan kita buat, agen akan membutuhkan cara untuk memeriksa harga secara langsung. API data penerbangan khusus lebih cepat dan lebih andal daripada pencarian web untuk hal ini. SERP API adalah platform yang menawarkan banyak sekali alat API pencarian Google yang berbeda. Misalnya, jika Anda pergi ke dashboard mereka, Anda bisa melihat bahwa mereka memiliki banyak sekali opsi seperti ini. Dan yang kita inginkan adalah Google Flights API. Di sini kita bisa melihat endpoint API ya, yang akan kita berikan ke bot kita. Jadi saya akan menyalinnya sekarang juga. Dan Junbook HFD menyiapkan pesan untuk bot di Telegram. Kita akan menulis Google Flights API endpoint, lalu tempelkan di sana. Lalu pergi ke akun Anda, ambil API key-nya. Dari sini, kembali ke Docker Manager, klik plus environment di bagian bawah, bagian environment, dan beri nama. Biasanya Anda memberi nama variabel lingkungan dengan huruf kapital semua dan garis bawah, bukan spasi. Jadi kita akan mengatakan flight underscore API underscore key. Kemudian, tempelkan kunci API kami di kolom nilai. Selanjutnya, kita akan mengklik simpan dan terapkan, lalu HostGR akan memulai ulang project OpenClaw untuk menerapkan perubahan. Proses ini memakan waktu sekitar 20 hingga 30 detik. Setelah selesai dan muncul pesan OpenClaw sedang berjalan, mari kita selesaikan pesan di Telegram. Kita akan mengatakan, bisakah kamu memeriksa apakah kamu memiliki akses ke API data penerbangan? Di sini muncul balasan yang mengatakan ingin melihat SERP API key. Saya sebenarnya bisa saja memberitahunya bahwa saya menamainya dengan nama lain, tapi agar lebih sederhana, mari kita beri nama sesuai yang diinginkannya. Jadi kita akan klik kelola, gulir ke bawah, buka environment, lalu ubah flight API key menjadi SERP API key. Simpan dan terapkan. Dan kemudian ketika sudah berjalan lagi, katakan padanya, oke, periksa variabel lingkunganmu sekarang. Dan setelah beberapa saat dan pemeriksaan cepat, ia mengatakan API flight data sudah aktif dan berfungsi. Ia mengonfirmasi bahwa ia dapat mengakses layanan tersebut. Jadi ingat saja, untuk skill apapun di masa depan yang membutuhkan API key, ikuti alur 3 langkah ini persis. Daftar ke layananmu, ambil API key-mu, dan tambahkan ke variabel lingkungan, lalu simpan dan terapkan ulang. Karena agen kita sekarang dapat mengambil harga penerbangan sebenarnya sesuai permintaan, mari kita arahkan ke rute penerbangan yang sebenarnya dan biarkan agen tersebut memantaunya. Disinilah Always On benar-benar mulai membuktikan nilainya. Sebelum kita membangun milikku, pikirkan dulu tentang milikmu sejenak. Apa sesuatu yang Anda periksa setiap hari yang bisa diperiksa oleh komputer untuk Anda? Harga saham? Bagaimana cuaca di sekolah anak Anda? Penerbangan pada rute tertentu? Saluran YouTube yang kamu ikuti? Ada penawaran menarik? Apapun yang membuat Anda terus-menerus mengambil ponsel untuk melihatnya. Itulah harga pertama yang ingin Anda otomatisasi. Untuk demo ini, saya akan membuat pemantau penerbangan karena perencanaan perjalanan adalah persona agen saya. Dan karena kita baru saja menghubungkan API flight data di bab sebelumnya, milik Anda bisa apa saja. Polanya tetap sama. Ada 2 cara untuk menjadwalkan sesuatu di OpenClaw, dan Anda harus tahu perbedaannya sebelum kita mulai membangun. Cron berarti jalankan ini setiap hari pukul 8 pagi. Waktu tertentu dapat diprediksi, murah. Sebagian besar otomatisasi Anda sebaiknya menggunakan cron. Heartbeat berarti memeriksa secara berkala, misalnya setiap 30 menit. Lihat apakah ada sesuatu yang berubah. Itu menghabiskan jauh lebih banyak token karena setiap pemeriksaan adalah panggilan AI yang baru. Jangan letakkan semuanya di Heartbeat. Itulah cara orang terbangun dengan tagihan tak terduga. Gunakan cron sebagai default kecuali tugasnya memang benar-benar perlu dilakukan terus-menerus. Di Telegram, kita akan mengatakan, menggunakan API data penerbangan yang sudah kita atur, pantau penerbangan dari LHR ke CDJ, tanggal fleksibel bulan depan, dan kirimi saya pesan jika harganya turun di bawah $150. Periksa 3 kali sehari dengan cron dan kirimkan. Agen akan berpikir lalu membimbing Anda melalui apa yang akan dilakukannya. Setelah beberapa saat, akan dijelaskan bahwa otomatisasi sudah diatur. Namun jika membutuhkan detail lebih lanjut, mungkin akan memintanya terlebih dahulu. Punya saya sudah siap. Sekarang untuk memastikannya berjalan, Anda bisa katakan jalankan manual untuk melihat data yang diambil.
Dan seperti yang terlihat saat ini, sepertinya sudah ada penerbangan di bawah $150. Jadi jika saya mau, saya bisa memperbarui tugasnya dan membuatnya mencari penerbangan di bawah $100 jika saya benar-benar ingin berhemat. Tapi bagaimanapun juga, sekarang bot agen perjalanan saya bisa memantau harga tiket pesawat dan akan memeriksanya untuk saya 3 kali sehari. Saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membuat otomatisasi dengan coding. Yang perlu saya lakukan hanyalah mengambil API key untuk alat tertentu lalu memberitahu OpenClaw untuk bekerja dengannya. Dan sekarang, tugas itu sudah otomatis. Kesalahan paling umum saat membuat otomatisasi pertama adalah menumpuk semuanya pada satu heartbeat. Periksa inbox saya setiap menit. Periksa cuaca setiap menit. Periksa harga setiap menit. Aduh, setiap dari itu adalah panggilan API berbayar yang berjalan di latar belakang. Gunakan cron kecuali memang ada alasan nyata kenapa waktunya harus setiap menit. Otomatisasi ini menggunakan model AI tertentu untuk berpikir, dan model yang kamu pilih adalah faktor terbesar yang memengaruhi tagihanmu. Model yang berbeda memiliki biaya yang berbeda pula. Beberapa model murah dan cepat, beberapa lainnya mahal dan pintar. Jika kamu menggunakan model mahal untuk semuanya, saldo di penyedia layananmu akan habis lebih cepat dari yang kamu kira. Gunakan model murah untuk semuanya, dan agenmu akan jadi bodoh tepat saat kamu membutuhkannya untuk berpikir tajam. Solusinya adalah smart routing. Satu model untuk obrolan santai, model lain untuk pekerjaan yang benar-benar membutuhkan pemikiran. Model mentalnya ada 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang premium, seperti GPT 5,4 Cloud Opus. Model-model ini pintar, lambat, dan mahal. Tingkat kedua adalah tenaga kuda sehari-hari, seperti GPT 5 Mini Cloud Sonnet. Model-model ini cepat, mumpuni, dan murah. Tingkat ketiga adalah yang paling murah, bahkan gratis, seperti DeepSeek atau Open Models. Model ini pas buat chat simple. Intinya, cocokkan tugas ke tingkat yang tepat, lalu OpenCloud mengurus sisanya via satu aturan routing. Di Telegram, minta tambahkan aturan ke agents.md, jadikan Sonnet default, chat tugas simple, dan Opus saat butuh penalaran, riset, atau alat. Kamu bisa menggunakan model apapun yang kamu mau, tapi saya sarankan menggunakan model yang lebih ringan dan murah untuk tugas-tugas sederhana. Dan secara umum, kamu sebaiknya menggunakan model flagship atau kelas atas sebagai default. Untuk tugas yang lebih kompleks atau orkestrasi agen, silakan langsung kirimkan itu. OpenClaw menulis aturannya dan konfirmasi selesai. Baris ini hemat hingga 80% kreditmu. Workspace OpenClaw juga menampilkan penggunaan dan kredit yang terpakai. Di kiri, pilih menu penggunaan. Di sini Anda bisa lihat ringkasan tepat jumlah token serta biayanya. Jadi biaya untuk hari ini adalah $1 dan 10 sen untuk semuanya. 2 sesi berbeda. Kamu bisa ubah ke periode 7 hari, 30 hari, atau custom untuk cek jumlah token terpakai. Meski cukup untuk gambaran umum biaya, ini tidak 100% akurat. Jadi, untuk lihat total biaya panggilan AI, cek langsung di dashboard penyedia LLM-mu. Sebagai contoh, jika kita pergi ke platform.cloud.com untuk melihat Cloud Console, kamu bisa melihat kredit yang tersedia dan yang tersisa. Dan ini diperbarui secara cukup rutin. Jadi kamu bahkan bisa memeriksa saldo ini di antara pesan-pesan di Telegram untuk melihat dengan tepat berapa biaya setiap pesan yang kamu kirim. Setiap API pihak ketiga yang kamu gunakan juga mungkin memiliki biaya tambahan sendiri. Jadi kamu juga perlu memeriksa dashboard di sana untuk mengetahui berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Selain mengatur model yang kamu ajak bicara secara otomatis, kamu juga bisa mengganti model kapan saja secara manual di dalam percakapan. Kamu bisa melakukan ini di dashboard OpenClaw dengan mengklik drop-down di jendela chat dan mengganti model di sini. Ini memberimu akses untuk mengganti ke model apapun yang sudah kamu hubungkan saat ini. Saya hanya menghubungkan model-model dari Anthropic, jadi saya punya berbagai tingkatan cloud. Kamu juga bisa melakukan ini langsung dari Telegram dengan mengetik garis miring I untuk menampilkan daftar perintah, lalu mengetik model dan mengirimkan perintah tersebut. Setelah kamu melakukan itu, kamu bisa klik Browse Providers, lalu akan muncul daftar semua penyedia yang sudah kamu hubungkan, dan kamu bisa mengganti sesi chat kamu saat ini ke salah satu penyedia yang terhubung, persis seperti yang bisa kamu lakukan di dashboard OpenClaw. Karena sebagian besar pekerjaan berat yang biasanya saya gunakan Opus sudah selesai, saya akan mengganti chat saya ke Sonnet untuk menghemat beberapa token. Dan di sini kita mendapatkan konfirmasi bahwa model ini akan digunakan untuk pesan kita berikutnya. Berikut satu catatan pemecahan masalah yang sebaiknya disampaikan bersamaan dengan pembahasan biaya ini. Jika bot kamu tiba-tiba diam, berhenti membalas di Telegram, atau berhenti menjalankan otomatisasinya, hal pertama yang harus dicek adalah apakah saldo penyedia kamu sudah habis.
Buka dashboard Open.ai atau Anthropic kamu dan lihat sisa saldo yang tersedia. Jika saldonya 0, isi ulang dan bot seharusnya akan kembali aktif tanpa perlu melakukan apapun lagi. Tapi jika saldonya masih cukup, barulah kamu lanjut ke pemecahan masalah yang sebenarnya. Kita akan membahasnya nanti di video ini. Ada 3 jebakan yang perlu diwaspadai saat kamu mulai terbiasa. Memang tidak fatal, tapi masing-masing bisa diam-diam membengkakkan biaya. Pertama, pakai model tier 1 buat semuanya. Itu oke untuk pengujian, tapi jika menghubungkan model kelas atas ke proses rutin bulanan, $100 bisa menguap hanya dalam 1 akhir pekan. Sesuaikan tier dengan tugasnya. Kedua, loop percobaan ulang, retry loops. Jika sebuah pemanggilan alat gagal dan agen mencoba ulang 5 kali berturut-turut, itu berarti kamu membayar 5 kali lipat. Hal ini lebih mungkin terjadi pada model yang murah atau gratis dibandingkan model tier 1, tapi seiring waktu keadaannya semakin membaik. Jika ada angka yang terlihat aneh di panel penggunaanmu, hampir selalu itulah penyebabnya. Kamu bisa menghindari ini dengan memberi aturan pada agenmu agar tidak mencoba ulang sesuatu lebih dari 3 kali tanpa berkonsultasi denganmu terlebih dahulu untuk mencari solusi. Ketiga, dan ini sebenarnya adalah gabungan dari 2 poin sebelumnya, yaitu heartbeat pada model kelas atas. Itu adalah masalah yang sama yang kita temui di akhir bab otomasi. Berpikir mahal setiap beberapa menit, berjalan di latar belakang saat kamu bahkan tidak memperhatikannya. Jika kamu pernah mengaktifkan heartbeat pada sesuatu, pastikan 2 kali model apa yang digunakan. Baiklah, aturan rutin kita sudah diatur dan tagihan kita sudah terkendali. Ada satu fitur lagi yang layak diketahui sebelum kita lanjut. Ini adalah trik memori yang menjaga tagihanmu agar tidak terus meningkat seiring waktu. Pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang token karena konsep inilah yang membuat mimpi menjadi berarti. Token adalah bagian-bagian teks yang sebenarnya dilihat oleh model AI. Setiap kata dalam pesan Anda, setiap baris dalam ingatan agen Anda, setiap konteks yang ditangkapnya, Anda akan dikenakan biaya per token. Jadi semakin banyak konteks yang harus dibawa oleh model, semakin besar biaya setiap pesan yang dikirimkan. Itulah masalah yang dipecahkan oleh mimpi. Masih ingat memory.md catatan harian? Setiap percakapan dicatat di sana. File tersebut terus bertambah besar dan tak lama kemudian, agen Anda akan menyeret ribuan token percakapan lama ke setiap pesan baru. Bermimpi adalah proses di mana agen tersebut menelusuri kembali ingatannya sendiri saat Anda tidak menggunakannya, memadatkan apa yang penting, dan membuang apa yang tidak penting. Jadi informasi tersebut tetap akurat mengenai Anda tanpa biaya tambahan yang terus meningkat selamanya. Ada 3 fase. Light Dreaming menelusuri data hari terakhir, mengambil hal-hal penting, dan memperbarui user MD dengan fakta-fakta baru tentang Anda. REM mencari pola dalam rentang waktu yang lebih panjang. Hal-hal seperti setiap hari Matt menanyakan tentang ini. Deep menulis ulang bagian besar memori menjadi bentuk yang lebih bersih dan lebih terkompresi. Dampak akhirnya adalah lebih sedikit token yang dibawa ke depan, tetapi token yang tersisa adalah yang benar-benar penting bagi Anda. Baiklah, berikut cara mengakses Dreaming. Di sisi kiri, gulir ke bawah ke bagian Dreaming di bawah bagian Agent dan pilih itu. Lalu di kanan atas, Anda bisa melihat bahwa fitur ini secara default dalam keadaan mati. Cukup klik tombol Dreaming Off untuk mengaktifkannya. Saat Anda melakukan ini, dashboard gateway Anda akan dimulai ulang. Dan ini bisa memakan waktu beberapa menit. Dreaming secara default dinonaktifkan karena menghabiskan token. Tagihan ini muncul di penyedia Anda, seperti OpenAI atau Anthropic, tempat Anda biasa cek saldo. Ini tampilan saat Dreaming aktif. Sebaiknya matikan dulu di minggu pertama untuk melihat kegunaan agen Anda. Tanpa fitur ini, hanya karena fitur tersebut menghabiskan lebih banyak token untuk menjalankan prosesnya. Saya sarankan untuk mengaktifkannya setelah Anda memiliki memori sekitar 1 bulan. Saat itulah kompresi mulai memberikan manfaat. Mematikan Dreaming sama saja, yaitu me-restart dashboard gateway Anda. Saat agen diminta tugas besar, misalnya teliti 3 CRM berbeda dan bandingkan ketiganya. Alih-alih mengerjakan satu persatu, OpenClock dapat membuat salinan kecil dari dirinya sendiri untuk setiap bagian tugas tersebut. Semua salinan itu berjalan secara paralel, dan agen utama akan menggabungkan semua jawabannya di akhir. Itulah yang disebut subagen. Kualitas outputnya sama, tetapi waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Di Telegram atau OpenClaw, Anda bisa mengatakan sesuatu seperti teliti 3 alat penjadwalan, yaitu Calendly, Savvycal, dan Cal.com untuk masing-masing cari harga, fitur utama, dan satu kelemahannya. Buatkan saya tabel perbandingan, gunakan subagen. OpenClaw akan membuat beberapa subagen yang bekerja secara paralel. Anda bisa melihatnya di sini. Sistem sedang membuat sesi baru,
Tiga subagen sedang meneliti ini secara paralel. Dan jika Anda klik di sini di kiri atas, Anda bisa melihat ketiga subagen yang telah dijalankan. Setiap subagen mendapatkan sesi masing-masing. Lihat betapa cepatnya itu. Karena setiap subagen menangani penelitian satu alat, mereka bisa bekerja secara paralel, lalu hasilnya kembali dengan ringkasan yang sangat cepat. Anda juga bisa menggunakan subagen ketika sebuah tugas membutuhkan beberapa item besar yang harus dikerjakan secara berurutan. Anda bisa menjadikan sesi utama Anda sebagai orkestra yang menjalankan subagen untuk menyelesaikan bagian-bagian kecil dari proyek. Semuanya berjalan dengan baik sejauh ini, tapi mungkin saja sesuatu akan rusak pada akhirnya. Mungkin token OAuth kedaluarsa, skill memiliki bug, Google membatasi jumlah permintaan Anda. Sebuah subagen terjebak dalam sebuah loop. Semua ini adalah hal yang normal dan tidak ada yang bersifat bencana. Berikut beberapa tips tentang cara menangani masalah. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah bertanya kepada agen Anda ketika muncul sebuah error. Jadi di sini saya mendapat error tentang cron job yang gagal. Jadi mari kita tulis pesan untuk meminta klarifikasi. Aku tanya, "Hey Flynn, error apa ini? Gimana benerinnya?" Agen itu kembali dengan respons setelah ditelusuri, lalu memberi solusi lanjutan. Anda bisa selesaikan 80% error dengan cara ini. Masalah lain yang mungkin Anda temui adalah OAuth atau kredensial lain yang digunakan agen Anda sudah kedaluarsa. Di sini saya mendapat pesan yang mengatakan bahwa sistem tidak bisa mengambil informasi dari kotak masuk saya karena terjadi error autentikasi. Jadi di sini dikatakan untuk memperbaikinya cukup katakan reauth Gmail dan kita akan melakukannya bersama-sama. Jadi saya akan bilang, "Oke, mari kita reauth." Dan dengan begitu saja proses untuk menyambungkan kembali akun akan dimulai. Jika Anda mendapatkan error dan ingin menyelidiki lebih dalam untuk mencoba memahami apa yang terjadi, Anda selalu bisa memeriksa log OpenClaw. Di sisi kiri pada dashboard, gulir ke bawah dan klik Logs. Dan di sini Anda bisa mendapatkan daftar lengkap dari semua yang telah dicatat oleh OpenClaw. Setiap tindakan yang dilakukan, setiap peringatan, setiap error, setiap informasi kecil akan tercatat di sini sebagai daftar log yang terperinci. Karena Anda tidak yakin dengan apa yang Anda lihat di sini, mungkin log ini tidak langsung membantu Anda. Tapi saya ingin menunjukkan di mana letaknya, karena inilah tempat yang harus Anda tuju. Cari info lengkap setiap error di OpenClaw. OpenClaw bisa mengakses log ini agar Anda bisa mendiskusikannya dengan agen demi mencari solusi error Anda. Jika ada sesuatu yang benar-benar rusak dan Anda tidak bisa memperbaikinya karena konfigurasi sudah sangat berantakan atau hal semacam itu, Anda selalu bisa kembali ke backup atau snapshot terakhir yang diketahui. Untuk melakukan ini, buka pengelola hosting atau Docker Anda, lalu pergi ke tab Backup dan Monitoring. Di sini Anda bisa melihat daftar backup otomatis harian jika Anda mengaktifkan opsi harian. Jika tidak, backup akan dilakukan secara mingguan. Untuk mengembalikan dari backup, Anda cukup klik tombol Restore. Klik kotak centang untuk mengonfirmasi bahwa Anda sudah memahami. Ini akan menggantikan semua file VPS saat ini dengan versi yang sudah di-backup, lalu klik Restore. Namun, saya akan klik Batal karena versi saya berjalan dengan baik. Anda juga bisa mengambil snapshot VPS Anda kapan saja. Pada halaman yang sama, gulir ke bawah ke bagian Buat Snapshot dan klik Buat Snapshot. Klik Buat. Dan setelah 1 menit, Anda akan mendapatkan konfirmasi yang menyatakan snapshot berhasil dibuat. Saya menyarankan untuk mengambil snapshot sebelum melakukan penyesuaian konfigurasi besar yang bisa saja merusak sistem Anda. Anda dapat mengembalikan dari snapshot sama seperti Anda mengembalikan dari backup otomatis. Dengan cara ini, jika terjadi kesalahan setelah Anda melakukan konfigurasi, Anda selalu bisa kembali ke versi terakhir yang diketahui berfungsi dengan baik. Di awal tadi, saya menyebutkan bahwa beberapa dari Anda pada akhirnya mungkin ingin menjalankan ini di perangkat keras sendiri, bukan di VPS Cloud. Disinilah kita akan membahas perpindahan tersebut. Alasan Anda mungkin ingin pindah antara lain karena Anda suka bereksperimen, ingin biaya bulanan nol, atau lebih suka memiliki mesin sepenuhnya. Semua alasan itu valid dan ini memang jalur migrasi yang nyata, bukan jalan buntu. Berikut adalah gambaran singkat tentang bagaimana proses perpindahan tersebut berjalan. Rekomendasi jujur saya adalah mulai dulu di Cloud VPS hari ini, biasakan diri Anda, lalu lakukan migrasi setelah Anda benar-benar tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan sistem Anda. Di Telegram atau dashboard OpenClaw, ketik buat cadangan penuh. Setelah selesai, Anda cukup mengatakan, berikan saya instruksi tentang cara migrasi ke sistem perangkat keras baru menggunakan cadangan tersebut sebagai konfigurasi dasar.
OpenClaw akan memberi Anda daftar instruksi terperinci, termasuk perintah yang perlu dijalankan di mesin lokal Anda, tempat Anda ingin menyiapkan instance OpenClaw Anda. Anda cukup menyalin perintah-perintah tersebut dan menempelkannya ke terminal. Saat Anda siap untuk benar-benar pindah, proses migrasi itu sendiri cukup mudah. Panduan lengkapnya tersedia di Doc-Start OpenClaw Die. Memasang. Tapi ingat, terminal mulai dipakai di sini, makanya saya tunda bagian ini sampai akhir. Setelah OpenClaw aktif, impor cadangan cukup satu perintah. Prosesnya cuma semenit, tapi ada data yang tidak ikut pindah. Ini sengaja demi keamanan. Anda perlu menerbitkan ulang token bot Telegram melalui Botfather, mengotorisasi ulang akun Google Anda melalui alur OAuth seperti yang kita lakukan sebelumnya, dan kunci API LLM Anda harus ditambahkan ke file variabel lingkungan lokal. Pada dasarnya, semua yang merupakan kredensial untuk layanan pihak ketiga harus diterbitkan ulang. Ini mirip seperti saat Anda membeli komputer baru dan harus mulai dengan masuk ke semua akun Anda. Komputer tersebut belum menyimpan data-data itu. Namun agennya sendiri tetap utuh. Semua file workspace dan memori, setiap skill yang Anda pasang, setiap aturan di agents.md, persona yang Anda sesuaikan, dan setiap otomatisasi yang Anda atur. Agen Anda di perangkat keras baru adalah agen yang sama. Ia hanya terbangun di rumah baru dengan kunci-kunci baru. Baiklah, agen Anda sudah berjalan. Agen itu ada di ponsel Anda. Agen itu mengingat siapa Anda. Agen itu menjalankan tugas-tugas otomatis. Dan agen itu akan terus melakukan semua itu, sementara Anda melanjutkan aktivitas Anda yang lain sepanjang hari. Kita tidak menulis kode sama sekali selama proses ini. Langkah selanjutnya dari sini sangat sederhana. Berikan tugas-tugas kecil, biarkan memori terbangun, dan ketika Anda siap, kembali dan tambahkan skill lain. Sesuaikan Sol.md agar agen Anda terasa personal dengan keunikan, gaya bicara, dan pintasan khusus. Disinilah agen menjadi rekan kerja, bukan sekadar produk. Jika belum mendaftar, klik tautan di layar atau deskripsi untuk diskon 10% hosting atau VPS. Dan atur OpenClaw via fitur deployment satu klik mereka. Template. Terima kasih sudah menonton. Sekarang silakan buat sesuatu yang keren,